Shalom, Tuhan memberkati. Jika kita ingin hidup berhasil dan penuh sukacita, kita akan kembangkan terang pemberian Yesus dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan sepanjang masa, kasih setia Tuhan tiada berubah. Mari Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sembah Allah kita, Dialah yang layak kita sembah. Sungguh besar setia Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, saya Wakil Gembala Jemaat GBI Nosido mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa memulai ibadah. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami ada di tempat ini untuk melakukan ibadah. Tuhan, pimpinlah kami, urapilah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pimpin kami, anak-anak-Mu yang memainkan musik, Tuhan juga tolong. Singer, Tuhan tolong, berkati Tuhan. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga urapi. Penuhi dengan hikmat Allah, agar kami mengerti terang kemuliaan Allah itu nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Gereja GBS Haleluya Palur bersama pemirsa semua dimanapun berada, yang pada saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Marilah jemaat, kita sebelumnya memuji, memuliakan Tuhan kita sembah Allah kita. Marilah kita melayani Tuhan kita sampai kita nanti mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan
takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari singer memuji Tuhan sendiri. Melayani, mengasihi-Mu, Tuhan, Engkau dengar setiap anak-anak-Mu Tuhan, mengikrarkan hati setiap mereka Tuhan, untuk lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan, sampai merelakan itu Tuhan, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, janji-Mu kan teguh, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Engkau-lah yang layak kami puja, Engkau-lah yang layak kami sembah,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia, Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami agungkan, Yesus. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita puji Allah kita dengan gambus dan kecapi. Mari kita bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Parabam, 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 paradadadadadam. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di
kasih setia Tuhan sepanjang masa. Kasih setia Tuhan tiada berubah. Mari Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sembah Allah kita. Dialah yang layak kita sembah. Sungguh besar setia Tuhan kepada kita. Tuhan telah menyatakan bagi kita semua. Haleluya. Shalom, selamat pagi
bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mencintai ibadah online, juga sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita tadi telah menyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Engkau telah menerima pujian yang kami naikkan dan Engkau bertahta di tengah pujian. Ingin memberikan pelajaran kepada kami berupa firman-Mu. Maka Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah firman-Mu sehingga kami semuanya dapat menerima firman-Mu, dapat menerapkan di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Para pujangga sering mengumpamakan hidup ini merupakan perjalanan. Dari kita lahir sampai nanti kita mati. Memang rentang waktunya macam-macam. Ada yang bayi sudah dipanggil Tuhan, ada anak, ada remaja, ada pemuda, ada orang dewasa, bahkan ada yang usianya sampai suntuk 90 tahun. Tapi itu kan perjalanan mereka. Sehingga siapa yang memilih jalan yang benar, mereka akan menikmati perjalanan yang indah. Jadi kalau saya mau ke Tangmangu, saya harus mencari jalan yang benar. Suasananya indah, pemandangannya bagus. Kalau saya salah jalan, jalannya terjal, tidak bagus, mendebarkan. Jadi perjalanan hidup modelnya seperti itu. Nah, dalam perjalanan tentunya ada jalan yang naik, ada jalan yang turun, ada jalan yang berlubang-lubang, dan juga ada jalan yang mulus. Namun sebenarnya kita ini hanya penumpang loh. Penumpang yang berhak milih sopir. Berhak milih siapa sopir kita. Karena ini rohani, maka sopirnya hanya ada dua. Pilih Tuhan atau pilih setan. Nah, salah pilih, jalannya salah, sopirnya salah, wah hancur. Tapi kalau jalannya betul, sopirnya betul, kenikmatan yang kita nikmati. Nah, kita ini adalah penumpang yang harus bisa membaca rambu-rambu. Yang nanti rambu-rambu itu akan kita beritahukan pada sopir. Dan saya percaya sopirnya lebih pintar daripada kita. Tetapi kita harus bisa membaca rambu-rambu. Kalau tidak bisa membaca rambu-rambu, maka banyak kesalahan-kesalahan yang harusnya dekat menjadi jauh, yang harusnya mulus jadi tidak mulus. Nah, hari ini kita akan menikmati hidup yang sukses, hidup yang penuh sukacita. Siapa sopirnya? Bagaimana jalannya? Ya. Hidup yang sukses dan hidup yang sukacita. Jadi sukses dan penuh sukacita. Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Yesus memberi tawaran yang kalau kita perhatikan merupakan tawaran yang hebat. Kepingin sukses dan sukacita, tawaran ini yang harus kita ambil. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa
Kalau kamu mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dunia ini gelap. Ya, walaupun banyak lampu, walaupun banyak penerang-penerang yang lain, sebenarnya dunia ini gelap. Dunia ini karena gelap, dunia ini menakutkan. Bukti gelap dan menakutkan apa? Kita tidak dapat melihat 1 tahun di depan kita apa yang akan terjadi. Kok setahun? 1 bulan yang akan datang apa yang akan terjadi? Gelap, tidak kelihatan kita. Kok 1 bulan, 1 hari, 1 jam, bahkan 1 detik di depan kita tidak tahu. Maka Tuhan mengatakan dunia ini gelap. Kamu membutuhkan aku supaya ada sinar terang, bahkan aku akan memberi penerang pada kamu. Penerang itu sudah diberikan pada kita, boleh kita gunakan kapanpun juga. Maksud Tuhan seperti itu. Maka apakah kita mau terima tawaran atau tidak? Monggo, terserah, ya. Ibarat kegelapan yang menyelimuti kita, ibarat kegelapan yang menyelimuti orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Sehingga jalan ke depan adalah jalan yang tidak tampak sama sekali. Kegelapan itu artinya menakutkan. Dunia ini menakutkan. Karena dunia ini penuh sakit penyakit. Ada di antara Bapak Ibu, kalau mau sakit penyakitnya itu kula nuwun memberitahu Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Tidak ada. Hari ini sehat, 2-3 jam dibawa ke rumah sakit. Banyak. Hari ini sehat, besok kita mengalami sakit penyakit. Ada. Jadi yang menakutkan itu adalah kegelapan berupa sakit penyakit. Kegelapan juga dapat berupa kegagalan hidup. Kalau Bapak Ibu suka nonton media, kita seringkali mendengar investasi bodong. Dan saya mendengar media itu bukan ribuan yang dikatakan bodong itu. Tapi ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Sudah memasukkan investasi, tetapi kenyataannya investasi bodong. Jadi kegagalan itu sesuatu yang menakutkan. Ada juga masalah-masalah yang lain. Itu sesuatu yang harus kita jalani. Perjalanan kita itu lubangnya ya seperti itu. Perjalanan kita itu tanjakannya ya seperti itu. Menakutkan. Maka Yesus memberi tawaran. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Setiap orang yang mengikut Yesus tidak hanya hidup dalam terang, melainkan memiliki terang. Yang jadi masalah ialah apakah kepemilikan terang itu digunakan atau tidak. Karena banyak orang yang mengatakan Kristen, karena banyak orang yang mengatakan aku ini anak Tuhan. Tetapi dalam praktek hidupnya masih
mengalami banyak ketakutan. Ketakutan itu gelap. Dia berada di dalam gelap, padahal dia punya terang hidup. Kalau Bapak Ibu di rumah, tiba-tiba lampu mati, Bapak Ibu mesti cari penerang yang lain. Mungkin punya senter. Wah, ketemu senternya. Tapi baterainya sudah rusak. Baterainya sudah basah. Tidak nyala. Atau mungkin ada bagian elemen tempat baterai itu, tempat batu itu sudah berkarat. Tidak nyala. Tuhan sudah memberi terang hidup kepada kita. Tapi kalau rangkaian ini tidak beres, ya kita tetap hidup dalam gelap. Dalam Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. "Mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya." Mari kita lihat kepercayaan kita pada Yesus. Apakah kepercayaan kita ini percaya 100%? Atau kepercayaan kita ini hanya setengah-setengah 50%? Yesus bersama dengan 12 murid menyeberangi danau. Murid-muridnya itu ahli dalam naik perahu, mengendalikan perahu, ahli. Tapi di tengah danau, angin sakal bertiup, angin ribut terjadi. Para muridnya mengatasi dengan kekuatannya, tidak mampu. Bahkan dalam salah satu ayat mengatakan mati kita. Ada murid yang ingat, itu Yesus tidur di belakang. Lalu dibangunkannya gurunya. Dan gurunya mengatakan, "Mengapa kamu takut?" Lalu sang guru mengatakan, "Kamu kurang percaya." Bagaimana kekristenan Bapak Ibu? Jangan mengatakan saya ikut Yesus, tetapi kurang percaya pada Yesus. Ya, tidak memiliki arti apa-apa. Kegelapan tetap kegelapan. Dalam Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Kalau penerang itu digunakan dengan baik, rangkaiannya betul, segalanya betul, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Saya percaya semua jemaat mengaminkan ini. Kalau sudah bicara masalah iman, dia ya. Tetapi kalau bicara masalah kurang percaya, nah ini. Karena takut, karena kurang percaya, inilah yang dimanfaatkan iblis untuk mengombang-ambingkan manusia agar hidup dalam kegelapan. Sebesar apapun iman manusia, jika dilandasi dengan keraguan-raguan, maka iman itu mati, tidak ada gunanya. Padahal kita kepengen sukses, padahal kita pengen sukacita. Tapi kalau kita tetap di bawah kegelapan, tidak mungkin kita sukses. Bagaimana caranya? Terang pemberian Tuhan itu dapat digunakan secara maksimal.
gampang. Gampang. Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut aku. Tidak ada syarat yang berat, tidak ada syarat yang sulit. Syaratnya hanya berani enggak untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya menyerahkan hidupnya, mengandalkan Yesus, serta taat pada segala perintah-perintahnya. Jadi arti mengikut Yesus adalah menyerahkan hidup. Abraham dipanggil Tuhan. Abraham, tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan keberhasilanmu. Kemana? Ikut aku. Abraham tanpa banyak pikir. Dia tahu ini Allah yang hebat. Keberhasilannya ditinggalkan, sanak familinya ditinggalkan, dan dia mengikut Tuhan ke tanah yang nanti akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dia hanya mendengar suara Yesus dan melakukan segala perintahnya. Mengikut Yesus itu adalah mendengar suara Yesus dan mengikuti atau melakukan segala perintahnya. Mengikut Yesus artinya fokus, selalu memandang ke depan, tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia terus memandang ke depan. Walau di depan banyak rintangan, tapi dia tahu bahwa dengan terang yang diberikan oleh Yesus, segala lubang-lubang jalan, segala tanjakan, segala keterjalan-jalan dapat diatasi dengan gampang. Jadi kalau kita fokus pada perjalanan hidup kita dan menggunakan terang hidup yang Yesus berikan pada kita, maka segala rintangan dapat kita atasi. Kembangkan kepercayaanmu pada kemampuan Yesus, sehingga kita berani mengikut Yesus dengan segala resikonya. Keputusan untuk mengikut Yesus ini yang akan membuat gelapnya perjalanan menjadi terang benderang. Karena kemenangan pasti ada di pihak kita. Jadi jika kita ingin hidup berhasil dan penuh sukacita, kita akan kembangkan terang pemberian Yesus dalam kehidupan kita. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau ditipu oleh kuasa-kuasa gelap. Tetapi kuasai kegelapan dengan terang kasih Tuhan. Ini yang akan menjadikan kita hidup penuh dengan keberhasilan dan hidup dengan penuh sukacita. Selamat menikmati hidup yang sukses dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi yang indah telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat menikmati hidup di dalam kemurahan-Mu. Bahkan Engkau telah memberikan terang kepada kami yang dapat kita gunakan setiap saat, setiap waktu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari
kita dengar pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap taat pada tata aturan pemerintah. 1B, 3M. 1B itu berdoa, 3M-nya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu yang kedua, doakan ibadah online supaya tetap jalan. Bagi yang ikut ibadah online, tolong di-like, diberi komentar, dan di-share minimal 5 orang. Doakan kru agar tetap sehat dan semangat. Alat-alat awet. Berkat doa dari Bapak Ibu, komputer yang rusak, yang tidak dapat digunakan lagi, yang satu PC, yang satu laptop, berkat doa Bapak Ibu. Ada penyandang dana yang siap, yang sudah membelikan komputer, PC, dan laptop. Luar biasa. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, tatap muka. Maka bagi Bapak Ibu yang belum berani ke gereja, kami undang Bapak Ibu untuk datang ke GBS Haleluya Palur dengan ibadah tatap muka. Sekolah minggu mulai jam 7 pagi. Ibadah umum jam 9. Ibadah permata tiap hari Jumat jam 6. Tempat di Geraha Haleluya. Ibadah cabang Rebo jam 6 di kantor Mission Care. Ya, pengumuman cukup sekian. Mari kita naikkan syafaat. Saya minta Bapak Ibu bersungguh-sungguh untuk mendoakan teman-teman kita yang masih membutuhkan pertolongan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau pimpin kami di dalam kami beribadah. Engkau beri kami sukacita. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati beliau. Terlebih Bapak Presiden, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang baik untuk memimpin negara kami. Berkati Bapak Jokowi Dodo Presiden kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berkati beliau ya Bapak untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih mengikat kami satu dengan yang lain. Iman kami Engkau satukan. Dan kami berdoa untuk Pak Hinanto yang jatuh. Kami berdoa untuk Pak Marsudi yang asam lambung. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh. Dan juga Ibu Linda dosen Unisri. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjawab doa-doa kami. Sehingga saudara-saudara kami ini tinggal menunggu pemulihannya. Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono, Engkau telah jamah. Engkau telah urapi dengan berkat-Mu. Bahkan Arin yang saat ini di RSUD Jebres, Engkau telah jamah dengan kesembuhan yang luar biasa.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Yoel dan Manda yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa untuk Otniel, Samuel dan Soka yang masuk ke SMK. Kiranya Tuhan jawab doa-doa mereka. Mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka masuk ke SMK, Tuhan telah siapkan dana dan prasarana untuk mereka. Kami berdoa untuk Samuel yang akan berlomba di Jepara supaya Samuel pulang dengan membawa medali. Terima kasih Bapak, Kau Allah kami yang luar biasa yang memberi kemurahan dan berkat kepada kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke pos kami masing-masing, biar Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.